Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Ekonomi Internasional, dosen mata kuliah Ibu Dang Panagaman Tamba SAK MAK. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama Lisa NPM 1801011130, Prodi Manajemen semester 7. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan ekonomi internasional di Indonesia. Perkembangan ekonomi pada Perang Dunia Kedua. Berakhirnya Perang Dunia membuat teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, berkat kerjasama yang terjalin antar negara. Beberapa negara korban Perang Dunia mulai bangkit dengan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain, baik itu kerjasama bilateral, multilateral, dan regional, untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing negara yang mengalami konflik. Perkembangan ekonomi pada masa Presiden Soekarno yaitu 18 Maret 1945 sampai 12 Maret 1967. Setelah 1966, Indonesia menyambut dan membuat hubungan dekat dengan negara-negara pendonor, terutama Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, dan Jepang, melalui Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI, dan penggantinya Consultative Group on Indonesia atau CGGI, yang telah menyediakan bantuan ekonomi asing dalam jumlah besar. Perkembangan ekonomi pada masa Soeharto, 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998, yaitu kemajuan di sektor pertanian dan juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto beralih dari sikap anti-Barat dan anti-Amerika yang menjadi ciri pemerintahan Soekarno. Pada masa jabatannya, Presiden Soeharto memastikan kontrol politiknya yang tak tertandingi dengan memberlakukan sensor ketat terhadap media, membatasi kebebasan berbicara dan berserikat, memenjarakan lawan-lawan politik, dan melihat konsep hak asasi manusia sebagai sesuatu yang asing bagi nilai-nilai Indonesia. Presiden Habibie justru melakukan yang sebaliknya. Perkembangan ekonomi internasional pada masa Presiden Habibie 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, yaitu mengenai masalah Timur Timur. Jelas bahwa Presiden Habibie adalah penggerak utama dalam memberikan orang Timur Timur pilihan integrasi atau kemerdekaan, karena Habibie tidak menginginkan persoalan Timur Timur tetap menjadi beban bagi Indonesia di masa mendatang. Anwar 2010-104. Kebijakan Habibie pada masa pemerintahannya cenderung lemah karena adanya transformasi pemerintahan secara transisi. Kritik dari berbagai pihak nasionalis, IREC Indonesia. Perkembangan dan kebijakan ekonomi internasional pada masa Abdurrahman Wahid, 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, yaitu arah peningkatan ekonomi di era Gus Dur juga sangat baik. Tak cuma PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga 3 kali lipat, rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik di era Gus Dur. Pertumbuhan ekonomi yang berada di minus 3 saat ditinggalkan Habibie tumbuh hingga 4,9% di tahun 2000. Perkembangan ekonomi internasional pada masa Megawati Soekarno Putri 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, yaitu kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Perkembangan ekonomi internasional pada masa Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014, yaitu salah satu yang selalu dibanggakan adalah kuatnya perekonomian nasional menghadapi krisis yang melanda ekonomi dunia pada 2008 lalu. Kondisi ekonomi saat ini pun dibandingkan Hatta dengan kondisi pada 2004. Sebelum dipimpin oleh SBY, strategi diplomasi pemerintahan SBY adalah menarik investasi asing. Dalam 10 tahun ini, total investasi asing atau PMA 24,56 miliar dolar Amerika Serikat.
meningkat hampir 5 kali lipat dari pemerintahan sebelumnya, yaitu 5,44 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan ekonomi internasional pada masa Joko Widodo 20 Oktober 2014 sampai pertahanan, yaitu hari Minggu 25 Oktober, Presiden Joko Widodo akan mengadakan perjalanan ke Washington dan San Francisco dengan tujuan utama mendorong pengeratan kerjasama di bidang keamanan dan untuk menarik investor-investor asing untuk menanam modal di Indonesia, terutama di sektor pertambangan, manufaktur, dan teknologi informasi. Angka ini diharapkan akan mendorong ekonomi Indonesia yang terseok-seok dalam bulan-bulan terakhir dan mencapai titik terendah dalam 6 tahun terakhir.